Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk adab seorang talibul ilmi bersama gurunya adalah ayyakuna talib musta'dzinan li syaikhihi fi akhdhil ilmi anhu. Hendaknya seorang talibul ilmi meminta izin kepada gurunya ketika mengambil ilmu dari dia, wa fi su'alihi, ketika bertanya kepada guru tersebut, wa fil intiqal ila syaikhin akhar, dan juga ketika ingin pindah ke tempat yang lain, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Ini termasuk adab yang paling penting yang perlu diperhatikan para penuntut ilmu yang mereka tinggal di suatu pondok pesantren, yang ingin masuk pondok pesantren, yang tinggal di tempat markas-markas ilmu. Seorang talibul ilmi hendaklah meminta izin kepada gurunya dalam banyak aktivitas. Di antaranya yang mereka sebutkan ketika ingin belajar, izin. Ketika ingin pindah tempat belajar, izin. Ketika ingin bertanya, izin. Bahkan juga termasuk ketika ingin keluar, ada kebutuhan-kebutuhan di luar, izin. Ini adab yang paling penting bagi seorang talibul ilmi. Dan itu adabun nabawi. Disebutkan dalam hadis dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Ubadah ibn Samit berjalan bersama dua orang temannya. Ketika itu ada Mu'adz bin Jabal. Dalam artian, ini Rasulullah SAW sedang berjalan dengan Ubadah ibn Samit dan sahabat yang lain. Tiba-tiba ada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasul SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ata'dzan li fi an ataqaddam ilaika ala tayyibati nafsin? Faqala na'am. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kata Mu'adz, apakah engkau mengizinkan aku, membolehkan aku untuk maju mendekatimu dengan kerelaan hatimu? Faqal, Rasul menjawab, na'am, silahkan. Lihat adab yang diperhatikan di sini. Bahkan ketika Mu'adz ingin berjalan maju mendekati Rasul SAW, dia pun minta izin kepada Nabi SAW. Faqtaraba Mu'adz ilaihi fasara jami'an. Akhirnya dia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mendekati Rasul dan berjalan berdua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa adab sahabat di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i menyebutkan dalam kitab Al-Jami'us Shahih pada bab Kitabul Ilm, beliau menyatakan isti'dzan at-talib al-muallim fi su'al. Termasuk bab yang dibuat oleh Syekh Muqbil adalah bab meminta izinnya seorang talib kepada gurunya di dalam bertanya. Ini adab yang ma'ruf yang disebutkan oleh mereka di kitab-kitab adab. Disebutkan oleh Imam Ibnu Juma'ah Al-Kinani dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, beliau menyatakan alla yadkhul 'ala syekh fi ghairil majlis al-'am illa bil isti'dzan. Sawa'un kana syekh wahdahu aw kana ma'ahu ghairuhu fa in ista'dzana bihaitsu ya'lam syekh wa lam ya'zan lahu insaraf. Kata beliau, seorang talib janganlah masuk menjumpai guru tersebut pada selain majelis umum melainkan dengan minta izin. Kalau gurunya sedang duduk sendirian, minta izin untuk mendekati gurunya. Baik guru tersebut sedang sendirian atau bersama orang lain. Apabila itu bukan majelis umum, majelis khusus, obrolan gurunya cuma berdua atau bertiga khusus, jangan mendekat kecuali dengan minta izin. Kalau seandainya diizinkan, kata Ibnu Juma'ah, kalau diizinkan maka silakan. Kalau tidak diizinkan, insaraf, dia pergi. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala juga menyebutkan yang semakna dengan ini di dalam kitab beliau Hilya Thalibul Ilmi. Kata beliau, wa idza badalaka al-intiqal
ila syekhin akhar fasta'dzinhu bidzalik. Apabila terbesit di benakmu untuk pindah ke tempat yang lain, pindah ke pondok yang lain, mau pulang kampung, maka hendaklah meminta izin kepada gurumu tadi. Apa alasannya? Fa innahu ad'a li hurmati. Dikarenakan tindakan minta izin tersebut lebih menyeru kepada penghormatan terhadap dia, lebih menghormati dia. Wa amlak liqalbihi fi mahabbatika, dan juga bisa mengendalikan hati guru tersebut untuk mencintaimu. Wal ataf ilaik, dan juga bisa membuat guru sayang terhadap dirimu. Ini keistimewaan bagi seorang thalibul ilmi apabila dia minta izin kepada gurunya tersebut. Berarti dia memperhatikan, menghormati guru tersebut. Namun kalau seandainya thalibul ilmi dia pulang begitu saja tanpa izin, dia pergi begitu saja, keluar masuk pondok pesantren tanpa izin, ini semua menunjukkan qillatul adab bagi seorang thalibul ilmi.